莫非千雪遇到了危险？ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-525. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 524. Kemarin, Qingchen telah melakukan berbagai serangan kepada kedua serangga rohnya, namun tidak ada satupun serangannya yang bisa melukai tubuh kedua serangga itu. Hingga ketika Qingchen memaksimalkan serangannya, barulah kedua makhluk itu merasa kesakitan. Sebenarnya kedua makhluk ini hanya baik kepada Qingchen saja, karena ketika ingin disentuh oleh Kuledao, mereka pun menjadi marah dan sempat ingin menyerangnya dengan pasukan yang mereka miliki. Ternyata kedua serangga ini adalah pemimpin kelompok serangga roh. Qingchen pun merasa tertarik dan akan membawa mereka bersamanya. Selain itu, kedua makhluk ini akan dia beri nama Xiaoyu dan Xiaohou. Karena sudah dipercayai oleh Qingchen, maka mereka pun berjanji akan membantunya dalam menemukan keberadaan Qiansu. Karena serangga roh ini memiliki indera perasa yang sangat hebat, dan benar saja tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyu menemukan jejak Qiansu. Akan tetapi dia harus menerima masalah dari serangga kelabang. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini monster kelabang tengah bersantuy setelah berhasil memakan Xiaoyu. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuhnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Ini sama sekali tidaklah bisa dirinya tahan, dan pada akhirnya monster kelabang pun harus meninggoy. Semua ini tentu adalah ulah dari Xiaoyu, karena monster ini setelah berani memakan dirinya. Inilah balasan atas apa yang telah dia lakukan kepadanya. Hanya saja dia ini cukup kesal karena kini tubuhnya telah kotor. Sesaat kemudian, Xiaoyu pun bisa merasakan napas dari Qiansu. Jadi tanpa berlama-lama dia pun pergi ke tempatnya berada. Perjalanan terus Xiaoyu lakukan, namun saat ini dirinya masihlah belum kunjung menemukannya. Sampai akhirnya dia melihat Qiansu yang tengah berhadapan dengan 3 pria mesum yang sepertinya memiliki niatan jahat kepadanya. Xiaoyu langsung saja memberikan sinyal kepada Qingchen untuk membantunya. Selain itu, dia sendiri terus mendekati mereka sambil menunggu kedatangan dari tuannya. Pria tua ini sempat merasakan kehadiran sesuatu, tapi ia tidaklah mempedulikannya sebab yang ada di hadapan mereka jauh lebih penting. Bisa dikatakan kalau saat ini Qiansu benar-benar sedang tertekan. Terlebih lagi, para pria ini sepertinya tidak begitu waras dan ingin menjadikan Qiansu sebagai istri mereka. Seharusnya Qiansu ini senang bisa bersama dengan mereka, karena ini merupakan sebuah kehormatan besar. Bisa melayani mereka. Berhubung Qiansu tidak kunjung memberikan jawaban, jadi pada akhirnya mereka pun mulai melancarkan serangan kepadanya. Dalam pertarungan ini, terlihat kalau pria kurus ini terus menatap tubuh indah milik Qiansu. Seakan-akan pertarungan itu hanyalah permainan saja baginya. Tidak hanya dia, namun pria yang mirip babi ini juga melakukan hal yang sama dengan menikmati aroma tubuh Qiansu. Tidak tinggal diam, Qiansu pun terus memberikan perlawanan karena mereka telah berani berbuat seperti itu kepadanya.
Sedangkan untuk pria di sana menjelaskan kalau dia adalah pria yang sangat menghargai wanita. Jadi Qiansu tidaklah perlu mematirkan apapun ketika bersamanya. Qiansu memberitahu kalau dia adalah murid dari Balai Penegak Hukum Istana Piao Miao. Jadi seharusnya mereka tahu apa akibatnya jika berurusan dengannya. Akan tetapi perkataan itu hanya membuat mereka tertawa saja. Karena bagi mereka Balai Penegak Hukum hanyalah kekuatan yang lemah saja. Serang pun kembali mereka lancarkan untuk bisa menaklukkan Qiansu dan menjadikannya sebagai milik mereka. Tekanan yang diberikan oleh kedua pria ini benar-benar menyulitkan Qiansu. Ia bahkan tidak bisa bernapas dengan bebas, sebab kedua pria ini terus-menerus melancarkan serangan kepadanya tanpa henti. Hingga akhirnya Qiansu pun meningkatkan serangannya untuk bisa memukul mundur kedua pria ini. Melihat kemarahannya malah membuat pria tua ini menjadi bersemangat, karena dia sangatlah menyukai wajah marah dari Qiansu. Ketika pertarungan kembali berlanjut, Xiaoyu terus memberikan sinyal bantuan kepada Qin Chen. Ini bahkan dirinya salurkan kepada para serangga lain untuk mempercepat sinyal itu sampai. Di sisi lain, Qin Chen dan Kulodao masih menunggu kabar dari para serangganya. Hingga sesaat kemudian, salah satu serangga pun datang menemui Qin Chen, yang mana dia langsung memberikan sinyal kepada Qin Chen dan bagaimana situasi Qiansu saat ini. Mengetahui dia dalam bahaya, tanpa pikir panjang, Qin Chen pun segera melakukan perjalanan bersama para serangganya. Tidak tanggung-tanggung, para serangga yang ada di sekitar sana juga mulai mengikuti Qin Chen. Kembali kepada Qiansu yang tengah mempertahankan formasi supaya tidak dihancurkan oleh kedua pria ini. Namun dengan cara seperti itu, Qiansu tidaklah mungkin bisa lepas dari serangan mereka. Terlebih lagi, kedua pria ini secara terus-menerus meningkatkan pola serangan agar bisa menghancurkan formasi tersebut. Karena sudah tidak sabar, pria tua ini pun menjadi begitu marah karena mereka tidaklah kunjung bisa mengalahkan Qiansu. Pada akhirnya, Qiansu pun melepaskan pertahanannya agar bisa melancarkan serang balik kepada mereka. Ini pun kembali membuat kedua pria itu terpental. Mereka pun meminta tetua ini untuk bertindak. Pada akhirnya, dia pun mulai melakukan serangan kepada Qiansu. Pertahanan yang diandalkan pun dengan mudah dihancurkan oleh tetua ini, sampai-sampai membuat Qiansu tidak berdaya. Sedangkan untuk Qin Chen sendiri mempercepat pergerakannya agar bisa datang di waktu yang tepat. Namun sayang sekali Qin Chen sepertinya akan datang pada Selasa depan, karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Melihat kondisi kakak iparnya tengah dalam bahaya, Xiaoyu pun keluar dari persembunyiannya untuk bisa menyelamatkannya. Akan tetapi usahanya langsung dihentikan oleh salah satu dari ketiga pria itu. Selain itu, Qiansu juga tidaklah bisa berbuat apapun lagi. Terlebih lagi, tetua ini mulai mengaktifkan sebuah formasi untuk menahan seluruh pergerakan dari Qiansu. Dengan begini, dirinya bisa dengan bebas menikmati tubuh gadis tersebut tanpa menerima perlawanan apapun. Tangan kotornya pun sudah siap untuk meraba-raba tubuh indah Qiansu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.